Pak Probo bisa saya cobain dulu Pak Probo Siap, sudah muncul Pak Muji. presentasinya. Untuk saya coba simulasin pakai tracer. Presentasinya? Iya, Oke, siap. ntar ya saya coba dulu ya Pak ya. Ya. Nah, itu bisa. Udah kelihatan belum Pak ya? Udah. Kelihatan. Udah kelihatan. Tapi kok di saya nggak tampil ya? Waduh. Waduh. Kata Pak Purwanto tergantung amal perbuatan. Betul ya Pak Purwanto ya? Ntar ya. Udah tampil. Kelihatan. Ya, kelihatan, mantap. Di situ kelihatan kagak Pak Muji? Tapi di sebelah kirinya kan presentasi. Anda malah itu nggak kelihatan di sininya. Mana Di presentasi? sebelah mananya Pak Muji? Ini gambarnya ini ya Pak, topologi. Tapi kalau gambar ini kelihatan gerak-geraknya. Gambar topologi mah kelihatan. Kelihatan. Enggak, saya gerak-gerakin kelihatan. Kelihatan. Geser. Kelihatan, geser. Tapi siswanya jadi nggak kelihatan ya? Enggak. Kalau di sini bisa, kalau di Pak Muji nggak bisa kayaknya. Kalau di sini bisa lihat murid-muridnya. Iya, tapi kalau di saya berarti nggak bisa melihat siswanya. Pakai dua laptop, Pak. Oh, Kalau nggak pakai HP, Pak, satu, Pak. Pakai HP satu yang buat ngomong, Pak. oh gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, ini aja udah terlanjur. Terus saya gonta-ganti aja lah. Kalau PPT-nya kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Sudah siap Pak Muji? Ya insya Allah Pak, siap Pak. Oke. Prof Putu sudah Terus siap? saya Prof pakai Putu? headset dulu aja. Ya, silakan mulai Pak Probo. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kita kembali lagi peer teaching untuk kelompok ini. Tadi kita sudah break kurang lebih 30 menit. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bapak Muji Antoro. Untuk Bapak Muji Antoro kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih Pak Probo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku tercinta. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Siang, Pak. Muji yang baik. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bapak pun juga baik. Terima kasih. Ya, Pak, sebelum mulai materi, ya ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Tadi waktu pelajaran pertama sudah berdoa? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tapi alangkah baiknya di pelajaran Bapak kali ini, biarin ilmu kita yang kita dapatkan berkah dan insya Allah dapat bermanfaat. Bapak minta tolong kepada salah satu siswa, Utut Wasis. Kayaknya orangnya asik gitu kan, Utut Wasis kan. Bapak minta tolong untuk memimpin doa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kepada percaya masing-masing supaya apa yang diberikan oleh Pak Muji bisa kita terima dengan senang hati.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Naputut. Naputut. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin absen dulu ya, karena sudah lama, apalagi masa pandemi seperti ini kan, kita jarang bertemu tatap muka langsung, kita hanya bertemu melalui daring atau tatap muka melalui Google Meet atau Zoom meeting ya. Yang pertama coba Ahmad Putut, tolong dimatikan dulu itu. Oh iya, maaf. Ya. Ahmad Supriyono hadir? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agustinus hadir? Hadir, Pak. Ya. Amrul? Bapak ini si Amrul, mana Amrul? Pur, mana Amrul, Pur? Mungkin terlambat, Pak. Kan sering terlambat, Pak. Oh. Kayaknya koneksinya, Pak, itu sering trouble kayaknya Amrul tuh. Amrul ya? Baru bergabung tuh, Pak. Nah, ini Pak, baru bergabung, Pak. Amrul, ada Amrul? Ya, kita lewatin dulu ya. Emma? Ada, Pak. Oh, Amrul ada. Hadir, Emma? Pak. Baru masalah nih, Pak. Baru bisa jain. Koneksinya. Tapi dapat paketan dari kementerian kan ya? Pak, sini Amrul dapat dana dari kementerian kan? Untuk ngadain Google Meet. Yang berikutnya Martono, mana Martono? Nggak terima, Pak. Udah nggak terima. Martono? Udah nggak terima sekarang, Pak. Saya hadir, Pak. Oh, udah tidak terima ya. Fatih? Hadir, Pak, hadir. Neng? Hadir, Pak, hadir. Ya, Pur? Ada, Purwanto? Pak. Ada, Pak. Putut Wasis tadi ada ya. Reza? Hadir, Pak. Hadir. Siti? Hadir, Pak. Hadir. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini itu tentang permasalahan dan mendeteksi permasalahan pada routing statik. Materi kemarin kita telah konfigurasi routing statik. Nah, sekarang kita diminta bagaimana kita mendeteksi suatu permasalahan pada routing statik. Itu kan? Nah, coba nanti Bapak presentasikan dulu. Lihat presentasi Bapak? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Berarti kalian Tak terlihat. pada materi Sambil bagus, Pak. Bapak minta tolong dimatikan dulu Lihat, Pak, tulisannya kecil-kecil, Pak. Ya. Bentar ya. Kalau seperti ini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, Jelas, Pak. materi kita sekarang itu adalah menganalisis permasalahan routing statis. Prakteknya adalah bagaimana kita memperbaiki konfigurasi routing statis. Nah, kemarin kita telah mengkonfigurasi routing statis. Itu ya. Jadi dari hasil konfigurasi kemarin kita, sekarang bagaimana kita memperbaiki. Ketika kalian konfigurasi pun secara tidak langsung kalian sudah menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Bagaimana kalian untuk yang materi pengetahuannya, di ranah pengetahuannya, bagaimana kalian dapat menjelaskan tabel routing. Karena ketika kita mendiagnosis, alangkah baiknya kita membuat yang namanya tabel routing. Nanti untuk memudahkan kita dalam mendiagnosis permasalahan pada jaringan. Yang kedua, menjelaskan cara mengecek routing yang telah dibuat. Bagaimana caranya dengan perintah ping. Terus yang ketiga, menjelaskan cara mengetes hasil konfigurasi. Semuanya harus dilakukan dengan benar dan tepat. Untuk prakteknya, kita tentu membuat tabel routing, memperbaiki, menguji, dan untuk membuat laporan ini pada materi berikutnya ya. Nah, ini analisis yang Bapak rasakan ketika kalian belajar melalui daring. Di kelas ini ada yang punya laptop? Berapa siswa yang punya laptop? Pak. Saya punya, Pak. Agustinus sudah beli laptopnya? Saya punya, Pak. Udah, Pak. Kemarin dibeliin Bapak saya, Pak. Baru aja nih.
Alhamdulillah. Pur, yang nyengir kenapa, Pur? Ya bagus Pak, dibeliin Pak. Saya nggak dibeliin Pak. Kan iri hati Oh, Pak. tapi punya? Alhamdulillah Pak ada Pak. Ada yang tidak punya laptop? Ada Nggak Pak. apa-apa. Karena nanti kendala kita dalam memsimulasikan routing itu adalah kita harus menggunakan platform atau alat bantu, bisa berupa laptop ataupun handphone. Itu kan? Boleh Pak. Nah, untuk sebelum masuk dalam suatu praktek, Bapak minta tolong bagaimana kita ya bisa menilai diri kita sendiri. Tadi ada siswa yang terlambat masuk kan, tidak tepat waktu. Contohnya tadi siapa? Amrul. Ya. Kenapa tidak tepat waktu? Di sini kan ada keterangannya kan. TP tidak pernah, KD itu kadang-kadang, SR itu sering dan selalu. Misal kalian alasannya itu koneksi, ya. Bagaimana untuk menghadapi menyingkapi atau menyelesaikan masalah koneksi? Amrul ada masalah dengan koneksi, tapi yang lainnya tidak. Nah, itu bagaimana menyikapinya si Amrul? Coba Bapak pengen mendengar dulu alasan Amrul. Ya Pak, dari pagi koneksi udah nggak bagus. Siang ini pas connect lagi lama muter-muter doang Pak, tadi mau gabung ke mic-nya. Oh gitu. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Terus, apakah kalian sudah memakai seragam sesuai dengan tata tertib? Tuh kan? Ini kalau saya tidak memakai sepatu di dalam lab TKJ ini, kalau pertemuannya itu luring ya, bukan daring. Karena biasa Bapak ketika praktek, itu siswa harus melepas sepatu di dalam lab. Terus, apakah saya bersemangat mengikuti pelajaran? Saya tertib dalam mengikuti pelajaran. Sampai terakhir di sini adalah poin ke-14. Di sini Bapak minta tolong kalian, ya, karena ini penilaian ini bukan hanya kepada siswa, tapi orang tua itu mengetahui. Neng, kenapa Neng? Ada masalah dengan sepatu? Iya, maaf Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Tuh kan. Jadi saya minta tolong kalian. Ini adalah penilaian diri kita sendiri. Tuh loh. Jadi kalian nggak usah malu. Tuh kan. Kenapa saya tidak bersemangat mengikuti pelajaran? Contohnya seperti itu kan. Mungkin dari penyampaian Bapak yang terlalu monoton. Atau dari apa, nanti kalian bisa ngasih suatu penjelasan. Itu menjadi bisa koreksi buat diri Bapak secara pribadi. Jelas ya? Ini udah Bapak share ke Classroom. Ntar Bapak kasih Classroom-nya di ini dulu ya. Bapak share udah di Classroom di grup WA kalian. Ntar. Ada yang mau tanya sampai sini tentang penilaian diri sendiri? Pur, mau nanya? Oh enggak Pak, kayaknya Pak. Saya memperhatikan aja dulu Pak ya. Oh ya. Ya. Kalau Siti gimana Siti? Siti Humairoh? Iya Pak, sempat error. Enggak Pak, enggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah ya. Karena nanti ini Bapak minta, karena ini adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Terus kita masuk ke dalam suatu materi. Nah, nanti penilaian ini Bapak minta tolong dikumpulkan, ya, setelah selesai materi ini dikumpulkan. Terus jangan lupa dengan sepengetahuan orang tua, gitu loh. Jadi Bapak minta tolong orang tua kalian mengetahui, karena selama pelajaran Bapak, biar antara guru, orang tua, dan siswa itu bisa selalu berinteraksi. Itu harapan Bapak seperti itu. Sekarang kita masuk tentang materi. Tadi kita adalah, di sini kan materi sebelumnya, mana tadi? Tujuan. Nah, di sini menjelaskan tabel routing statis. Nah, di sini fungsi dari tabel routing. Sebelum fungsi dari tabel routing, kita melihat dulu fungsi dari router. Router itu berfungsi mengirimkan paket sekaligus menentukan jalur yang terbaik. Maksudnya,
Fungsi router kalau ketika di 7 layer, itu posisinya itu ada di layer network. Tuh. Network, jadi router itu berfungsi dia mengatur lalu lintas untuk pengiriman paket data. Yaitu materi yang telah disampaikan di kelas kalian 10 di mata pelajaran KJD. Ya, terus lanjut next. Nah, tab routing juga berisi informasi cara router tersebut mencapai suatu network. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Di layar Bapak ini kok yang tampil hanya 9 siswa ya? Biar bisa lihat full semua gimana ya caranya? Ada yang tahu? Martono? Diatur lagi Pak. Mungkin tata letaknya Pak, diatur. Ceng layout Pak, diceng layout Pak. Tata letak Pak. Oh, di tata letak ya? Iya Pak, ujung kanan Pak, ujung kanan paling bawah Pak. Ubah Ujung tata letak. Ujung kanan ada titik 3 itu Pak, nanti Iya. diklik. Ah, itu biar semuanya tampil ya? Oh Iya, ya, makasih. ceng layout atau tata letak Pak. Ya, terima kasih udah terlihat semua di sini kan. Iya kan, karena kita semangat Pak, semangat kan? Iya, terima kasih ya. Ya Pak. Ini Reza nggak tampil ini. Reza mana? Oh, ada 2 ya Reza ya? Ada 2 Pak, saya Pak. Oh, Putut Reza juga lagi ya? puasa Pak, lemes Pak. Oh, lemes. Ya. Kita kembali lagi ya ke materi ya. Tabel routing tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur perbaikan atau memperbaiki hasil konfigurasi. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan ulangan konfigurasi yang telah kita buat. Yang kedua, melakukan pencarian koneksi. Yang ketiga, memeriksa konfigurasi IP yang telah kita buat dengan perintah IP config. Terus yang terakhir, memeriksa koneksi IP antara pengirim dan penerima. Misalnya komputer A ingin ke B, berarti kita ping yang di komputer B. Contohnya seperti itu ya. Jadi hanya 4 aja untuk prosedur memperbaiki hasil konfigurasi. Nah, ini kelas IP yang pernah Bapak sampaikan di materi sebelumnya. Ini kita flashback lagi. Nah, di kelas A itu di 0 sampai 126. Kelas B 128 sampai 191. Dan kelas C 191 sampai 223. Ini ada yang mau ditanya? Enggak. 127 kemana ya Pak? Nah, itu baru Bapak mau tanyain. Ada yang bisa menjawab? Emma? Kenapa IP 127 itu tidak dipakai dalam suatu jaringan? Yang materi sebelumnya, lupa ya? Lupa, Pak. Oh, lupa. Ada yang masih ingat? Agus? Mungkin karena ganjil kali ya Pak, angka 7 nggak dipakai. Oh, mungkin. Tapi itu satu jawaban yang salah benar ya. Putut, mana Putut? Kayaknya untuk lokal host deh, Pak. Kenapa? Kayaknya untuk lokal host deh. Untuk lokal host. Yang dimaksud lokal host apa, Putut? Itu dia Pak, saya kurang paham juga Pak. Nggak, kalau kelas A itu, kelas A, ya coba perhatikan dulu ya, kan networknya ada berapa, lokal hostnya ada berapa hostnya? Hostnya kelas A ada 16777. Iya, maksudnya di table. Di table, kan di sini 0 sampai 126. Nah, di dalam IP, itu kan ada 4 kotak. Pernah mengisi IP di PC? Yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Sudah Pak. Pernah Pak. Nah, itu kan ada 192, 168, contoh ya, kelas C ya. Misalnya 1.1. Itu networknya di kelas C, itu berarti ada 3, hostnya ada 1. Ya, kalau kelas B berarti networknya 2, hostnya 2. Kelas A berarti networknya 1, hostnya 3. 3.
Makanya kelas A itu paling banyak dipakai. Karena kenapa? Networknya satu, hostnya banyak. Gitu loh. Kalau kelas C biasanya dipakai buat lingkungan LAN. Ya, materi itu materi waktu pelajaran kalian komputer jaringan dasar. Kita flashback lagi ya. Terus, ini dia alasan IP 127 tidak digunakan. Itu dia ternyata buat loop back. Sebuah antarmuka jaringan virtual yang diimplementasikan dalam perangkat lunak. Jelas? Terlihat kan? Pak. Ya Pak, terlihat Pak. Ya, berarti bukan untuk localhost ya? Atau tadi Agus itu bagus sekali jawabannya itu kan, karena ganjil. Gitu kan? Ya tidak apa-apa kan, tiap orang kan pasti punya alasan. Tapi kalau alasan seperti itu kan, gimana coba Agus? Masuk akal ya? Baru saya tahu jadi Pak. Oh, terima kasih infonya Pak. Jadi tahu saya. Ternyata 127 alasannya. Iya. Sama-sama Agus ya. Nah, di sini Bapak menjelaskan yang tadi di classroom itu adalah salah satunya adalah kita pakai LKPD. Kenapa LKPD? Itu lembar kerja. Kalau dulu namanya itu LKS, lembar kerja siswa. Tapi kalau sekarang istilahnya itu peserta didik. Antara siswa dan peserta didik itu sama gitu kan. Jadi ini dipakainya adalah LKPD. Nah, LKPD ini jangan lupa nanti penulisannya itu kalian kasih nama siswa dan kelas. Di sini nanti ada penilaian. Penilaian kalian melakukan praktek menggunakan LKPD, ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, di sini tujuan pembelajarannya 1 sampai 6. Terus, Terus petunjuk kegiatannya ada 4. Bacalah setiap masalah yang diselesaikan, apa yang diberikan dengan teliti, pahami, dan jawablah setiap masalah secara mandiri. Tugas kalian ini bukan kelompok ya, tapi secara individu. Gitu. Tapi sebelum Bapak melangkah jauh, sekarang yang pernah kalian buat, ini kan seperti ini. Layoutnya kan? Jelas nggak gambarnya? Kurang ya? Kecilin lagi, dikit lagi Pak. Kecilin dikit Pak, terlalu besar. Bapak hentikan presentasinya dulu ya. Bapak pakai yang di Cisco. Nah, ini diminta jelas Cisco-nya? Jelas nggak tampilannya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini Cisco ini merupakan software untuk kita mensimulasikan suatu perangkat atau suatu jaringan ya. Misal di sini Bapak ada 3 buah ruang. Lab TKJ, ruang guru, dan ruang TU. Nah, lab TKJ itu Bapak hanya ngambil sampel terdiri dari 5 PC. Ruang guru 5 PC, dan ruang TU pun terdiri dari 5 PC. Nah, masing-masing itu terkoneksi. Tuh kan? Nah, ini simulasi yang kalian kemarin praktekkan, itu sebetulnya ketika kalian kerja, terutama kalian jurusannya kan TKJ. TKJ itu bagaimana kalian menjadi suatu ahli networking. Tuh kan? Ketika kita bicara tentang networking, kendala kita ketika praktek adalah alat dan bahan. Tidak mungkin sekolah itu memiliki router yang banyak, ya kan? Dengan harga router Cisco yang harganya lumayan mahal atau kategorinya mahal. Jadi di sini Bapak mensimulasikan ruangan-ruangan ini seakan-akan ini adalah benar dalam suatu jaringan komputer. Kemarin kan kalian sudah membantu Bapak sebelum pandemi, gitu kan? Ya misal kemarin Martono, Agus, gitu kan, Reza, gitu kan, bantu Bapak untuk melayout yang ruang TKJ 1 dan TKJ 2
untuk simulasi UN. Ingat ya, sebelum UN dihapuskan. Sebelum UN dihapuskan 2019, ya kan, awal 2020 lah, Bapak minta tolong gitu kan. Bagaimana 2 buah lab itu bisa saling terhubung, terkoneksi ke server pusat di SMK Negeri 1. Tuh kan. Kalau kalian sudah bisa mensimulasikan seperti ini, tentu ketika kita praktik di lapangan itu ya insya Allah akan mudah. Gitu kan. Jadi ketika di lab TKJ ada 36 PC, ya kan, TKJ 1, TKJ 2 ada 36 PC dengan alamat IP yang sudah kita tentukan, tuh kan. Dan dia terkoneksi di SMK Negeri 1 tempat kalian, ya kan, sekolah, itu terdiri dari 9 lab. Nah, bagaimana 9 lab terdiri dari 36 PC terkoneksi dalam satu server, itu bisa saling terhubung. Pun permasalahannya itu jangan sampai ketika kakak kelas kalian, ya waktu kemarin ya, itu ujian, itu trouble. Gitu loh, itu jadi suatu nanti permasalahan. Jadi di sini Bapak memberikan contoh ya. Di ruang di lab TKJ 1 atau lab TKJ siswa ada 5 PC, masing-masing PC ini kelihatan IP-nya. Halo? Halo? Kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Lihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Neng ada, Neng? Neng? Lihat ya, Pak. IP address di PC 1 berapa, Neng? IP address di PC 1 itu bentar, Yang Pak. ini loh, Neng, yang ini. Yang Terlihat? warna itu yang 192 ada kan tampilannya? 192.18 bukan sih, Pak? Yang itu 168 1.5. Jelas nggak sih tampilannya di kalian semua? Oh iya, Pak, kelihatan, Pak. Yang ini? Ya, Jelas kan? 192.168 1.5. 5, ya. Subnet masnya 255 255 2550. Ini dia kelas C yang tadi Bapak bilang. Ini adalah networknya, ini yang host ya. Yang ini loh host. Jelas kan maksudnya? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya. Terus semuanya ini kita setting. Tadi kan IP di sini kita setting ini 1.4. Berikutnya itu 1.3 dan seterusnya untuk di lab TKJ siswa. Sedangkan di ruang guru ya, ini adalah 2.1. Perhatikan kan? Terlihat? Kalau tadi adalah Terlihat, Pak. 1, tadi di sini adalah angka 1, di sini adalah angka 2. Kalau kelas C, beda network, tanpa bantuan router, itu bisa tidak? Fatih, ngelamun, lagi ngelamun apa Fatih? Masih bingung, Pak. Bingung kenapa dibingungnya? Kelas yang tadi, Pak. Kenapa? Ya, penempatan kelas tadi nih masih bingung tadi, Pak. Kelas yang di mana tuh? Ya, IP-nya tadi. Oh, itu dia. Permasalahan Bapak ketika ngajar kalian di kelas 11, ketika kalian tidak kuat di kelas 10, itu jujur aja Bapak itu babak belur ngajarnya. Karena pengenalan IP, 7 layer, topologi itu adanya di kelas 10. Itu loh materinya. Sedangkan di kelas 11, Bapak menganggapnya itu materi itu sudah tercapai atau sudah kompeten lah. Fatih dapat nilai berapa kemarin rapotnya di kelas 10? 80, 85? Ngepas, Pak, KKM, Pak. KKM berarti udah ngerti kan? Gitu loh. Jangan sampai nilai, misalnya Fatih dapat nilai 85. Ketika ditanya,
PKL kan berarti kalian kelas 2 ini kan siap untuk PKL nanti kan. Nilainya berapa jaringan? 85. Coba, ya kan, ini ada jaringan, tolong di setting. Nggak bisa. Lah, itu kan nanti jadi suatu permasalahan buat gurunya. Tuh loh, nilainya ini nilai nembak, nilai karena Fatih ganteng, contoh kan, atau nilai apa gitu kan, siluman, itu yang nanti repot. Ya? Ya, Pak. Oke, nanti Bapak jelaskan lagi deh, secara detail pelan-pelan ya. Ya, siapa Nah. ini, Pak? Nah, tapi kalau sampai di sini materinya udah jelas kan? Mana sih tadi? Bentar ya. Iya, Pak. Ntar saya sambil baca-baca juga, Pak. Iya. Jadi intinya dalam suatu jaringan yang kalian pegang itu kita punya 3 kelas. Udah itu aja. DE nggak usah. A, B, dan C. Itu loh. Ya. Terus yang kalian kuatkan adalah topologi. Topologi jaringan itu kan ada star, bus, mesh, dan sebagainya. Terus jangan lupa adalah konsep 7 layer. Karena konsep 7 layer, bagaimana suatu data ya kan mengalir dari PC 1 ke PC 2. Disimulasikan seperti Fatih ngirim paket. Contohnya gitu aja, kantor pos lah. Kalau sekarang mungkin apa tuh semacam aplikasi Shopee, Lazada atau apa, nah ngirim paket seperti itu. Dimulai dari application, ya kan, presentation, session, network, terus data link, terus habis data link apa lagi Fatih? Physical layer yang bawah. Ya, ini loh yang perlu kalian kuatkan, gitu. Jadi kalau kelas 2 kalian nggak kuat di 7 layernya, nanti Bapak ngajar untuk di routingin seperti ini, ya mau nggak mau Bapak akhirnya flashback lagi, mengajarkan materi tentang IP, mengajarkan materi tentang topologi. Jangan-jangan Fatih nggak tahu lagi perbedaannya. Coba ada yang tahu perbedaan switch sama router? Hub, switch, dan router? Yang sederhana aja. Amrul? Mana Amrul? Ya, kalau switch itu cuma dalam satu ruangan, Pak. Dalam satu lab yang sama sepertinya untuk koneksinya. Sedangkan router bisa beda lab, beda kelas itunya IP-nya, Pak. Benar Reza. Gitu, Pak. Benar Reza. Wah, kalau belajar seperti ini nih kacau ini. Kompeten kemarin kalian kelas 10 ini tidak tercapai ini. Ini maaf ya, bukannya Bapak marah-marah ya. Nah, kita sharing aja. Nah, Putut, bedanya hub switch sama router apa Putut? Seingat saya Pak, kalau hub itu untuk untuk menghubungkan antara satu ruang dengan ruang lain, tapi masih dalam satu segmen IP. Terus kalau switch itu untuk menghubungkan antara satu ruang dengan ruang lain dengan ruang supaya dia bisa terhubung dengan ruang server meskipun masing-masing ruang itu beda segmen. Oh gitu. Maksudnya beda segmen apa ya Putut? Misalkan ruang 1 itu di IP-nya 192, 168, 1 sekian. Terus di ruang 2, 192, 168, 2 sekian. Itu kan udah beda segmen, Pak. Oh, 2 tadi ya? 2 sama 1 ya? Ya. Halo, Pak Moci. Iya, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, gitu aja materinya ya. Berarti untuk materi praktek hari ini, yang kemarin kalian buat itu hanya sifatnya itu meniru. Sedangkan untuk yang namanya mengecek, mendiagnosis, kalau menurut Bapak itu memang masih lemah, terutama penguatan di masalah IP yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Intinya, ya Bapak seharusnya hari ini membagi tugas. Cuma karena kalian belum kuat basicnya, ternyata baru terlihat kan basicnya belum kuat, ya mau nggak mau, ya kalian baca-baca aja lagi tentang 7 layer IP, ya, pembagian kelas, tentang perangkat jaringan. Ya begitu aja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Monggo Prof Putu. Ya, Pak Muji. Pak Muji eksplorasinya sangat terbuka, sehingga akhirnya RPP-nya jadi tidak terrealisasikan, gitu. Benar Pak, karena emang kendala saya ketika saya ngajar di kelas 2, ini kan saya apa adanya Pak, tanpa melalui settingan. Memang kendala saya ngajar di kelas 2, ini kan berkelanjutan antara kelas 10 dengan kelas 11, gitu kan Pak. Nah, kendalanya itu RPP saya sering tidak terpenuhi, akhirnya saya mengajar ke RPP kelas 10. Gitu loh. Penguatan-penguatan dia, gitu aja Pak. Tolong besok hindari hal seperti ini ya. Karena nanti akan mendapatkan penilaian yang tidak baik. Ya, Pak, untuk dalam proses seperti inilah ya. Iya, ya, Pak, siap Pak. Hindari itu.